Ya, kakak-kakak, adik-adik, dan kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Remigius Krowehera, biasa dipanggil Remi. Saya mahasiswa dari Pendidikan Fisika FKIP Universitas Nusa Cendana, Kupang. Nah, saat ini kita akan mencoba belajar bersama-sama mengenai materi fisika untuk anak SMP kelas 1 semester 2. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu materi tentang gerak. Materi ini ditulis sendiri oleh saya dan juga kawan saya Ermansa Natalia Bere. Nah, berbicara mengenai gerak, yang menjadi pertanyaan dalam benak kita yaitu bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak, atau apakah seseorang yang duduk di kursi dapat dikatakan bergerak? Nah, untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dengan materinya. Ya, belajar mengenai gerak. Hal-hal atau sub pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian dari gerak itu sendiri. Yang kedua, jarak dan perpindahan. Yang ketiga, kelajuan dan kecepatan. Apakah kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang sama? Itu yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga, gerak lurus. Pada mata pelajaran atau subpokok bahasan gerak lurus ini dapat dipisahkan atau meliputi yang pertama, gerak lurus beraturan, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian dari gerak. Bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak? Nah, benda dapat dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan atau patokan. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti pengertian dari gerak itu sendiri adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik asalnya atau terhadap titik awalnya. Nah, ya, yang berikut jarak dan perpindahan. Nah, pada materi fisika atau dalam fisika, jarak dan perpindahan itu memiliki arti yang berbeda. Kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Ingat, panjang lintasan. Sedangkan untuk perpindahan adalah kedudukan benda yang diukur dari titik awal sampai titik akhir yang dicapai suatu benda. Untuk mengetahui perbedaan dari jarak dan perpindahan, kita dapat melihat contoh animasi berikut. Misalnya seekor kucing yang berdasi berangkat atau memiliki atau mempunyai kedudukan awal dari titik A. Dia berangkat menuju ke titik O dan ke titik B, dan kemudian kembali ke titik O. Misalnya kita lihat di gambar, misalnya titik O kita patokan atau kita jadikan sebagai 0, 0, 0, 0, dan O ke B itu ke kanan, sedangkan O ke A itu ke kiri. Sehingga O ke B itu X positif,
Sedangkan O ke A, X negatif. Jarak dari O ke A itu 5 meter, sedangkan dari O ke B 5 meter juga. Hanya perbedaannya itu pada X positif dan X negatifnya. Nah, berapakah jarak yang ditempuh kucing tersebut? Kita sudah ketahui bahwa kucing berangkat dari posisi awalnya yaitu di titik A, berarti min 5, X min 5, menuju ke titik B, di mana titik B itu melewati titik 0, titik O, dan dari titik B kembali ke titik O. Berarti jarak yang dia tempuh yaitu dari titik A ke titik O, kemudian dari titik O ke titik B, lalu kembali ke titik O. Sehingga kalau kita berbicara tentang jarak, yaitu panjang lintasan, berarti kita tidak perlu kaitkan dengan negatif, X negatif atau X positifnya, karena kita hanya berbicara tentang jarak, sehingga negatif atau positifnya diabaikan. Nah, dari A ke O itu 5 meter, dari O ke B 5 meter, sehingga jarak yang dia tempuh yaitu 5 meter itu A ke O, ditambah dengan 5 meter O ke B, tambah dengan 5 meter dari B ke O, sama dengan 15 meter. Ya, kemudian berapakah perpindahannya? Untuk perpindahan, berarti dari perpindahan kan adalah kedudukan benda. Kalau berbicara tentang kedudukan, berarti kita harus ketahui dia punya arahnya, arah gerakannya. Dari titik awalnya min 5 dan titik akhirnya 0, yaitu pada titik O. Sehingga untuk perpindahannya sama dengan kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal, yaitu 0 dikurangi min 5, sama dengan 5 meter. Dari sini kita dapat ketahui atau kita tahu bahwa jarak dan perpindahan itu berbeda. Ya, kita lanjut dengan materi kelajuan dan kecepatan. Nah, menurut kawan-kawan, apakah kelajuan dan kecepatan memiliki pengertian yang sama? Nah, dalam ilmu fisika, kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda meskipun satuannya sama, yaitu meter per sekon. Meter itu satuan dari panjang, sedangkan sekon itu satuan dari waktu. Nah, kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Kawan-kawan masih ingat tentang besaran skalar dan besaran vektor? Untuk besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan untuk besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai sekaligus arahnya. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa kelajuan ada kaitannya dengan jarak, sedangkan kecepatan ada kaitannya dengan perpindahan. Nah, kita lihat contoh animasi berikut. Misalnya sebuah benda bergerak dengan 10 meter per sekon. Nah, kita bisa katakan bahwa kelajuannya 10 meter per sekon.
sedangkan kecepatan sama dengan 10 meter per sekon ke kanan karena arah gerakan bendanya ke kanan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kelajuan merupakan besar dari kecepatan atau nilai dari kecepatan, sedangkan kecepatan merupakan nilai sekaligus arahnya. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Untuk kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Satuan dari kelajuan sama dengan meter per sekon. Jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon. Sedangkan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kecepatan satuannya meter per sekon, perpindahan satuannya meter, dan waktu satuannya sekon. Oke, kita lanjut pada contoh dari kelajuan dan kecepatan. Misalnya terdapat 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Ketiga titik tersebut membentuk segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya itu di C. Nah, misalnya seseorang berangkat dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, dan jarak dari titik A ke titik B itu 5 meter, dan dari titik B ke titik C itu 3 meter. Nah, kira-kira jika waktu yang ditempuh dari posisi awal sampai posisi akhir, di mana posisi awalnya itu titik A dan posisi akhirnya itu titik C, yaitu 2 detik, maka berapakah kelajuan dan kecepatannya? Nah, untuk mengetahui kelajuan dan kecepatan, berarti kita harus mengetahui pula jarak dari titik A ke titik C. Nah, untuk mengetahui jarak dari titik A ke titik C, kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu teorema segitiga siku-siku. Nah, teorema Pythagoras, kalau sisi miringnya itu dari A ke B, berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Karena kita mau mengetahui jarak dari A ke C, berarti kita bisa balikan atau kita bisa pindahkan AC kuadratnya ke depan dan AB kuadratnya di belakang sama dengan. Nah, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat pada AC, dapat kita ubah menjadi AC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, AC sama dengan, tadi kan sudah diketahui bahwa AB jaraknya sama dengan 5 meter dan BC sama dengan 3 meter. Sehingga AC sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. AC sama dengan akar kuadrat 25 dikurangi 9. AC sama dengan akar kuadrat dari 16. 25 kan 5 dikuadratkan, dan 9 3 dikuadratkan, sehingga 25 dikurang 9 sama dengan 16. Sehingga AC sama dengan akar kuadrat dari 16. Maka AC sama dengan 4 meter. Setelah mengetahui jarak dari A ke C sama dengan 4 meter, maka dapat kita tahu bahwa kelajuan dari orang tersebut sama dengan jarak dibagi waktu, di mana jarak yang dia tempuh yaitu dari A ke B 5 meter ditambah dengan B ke C 8 meter, sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, untuk kecepatannya memiliki lambang V, berasal dari kata velocity.
Itu bahasa Inggris. Kalau tidak tahu cari di buku kamus bahasa Inggris. Nah, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, di mana perpindahannya itu merupakan jarak dari A ke C, karena lintasan yang dia tempuh merupakan segitiga siku-siku. Nah, A ke C sama dengan 4 meter dibagi dengan 2 sekon. Berarti kecepatannya 2 meter per sekon. Oke, kita lanjut dengan materi kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Pernahkah kawan-kawan memperhatikan seorang pengendara sepeda motor yang sedang melaju? Apakah sepeda motor yang sedang dikendarainya bergerak dengan kelajuan tetap? Nah, untuk mendapat jawabannya, ikuti penjelasan berikut ini. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu yang ditempuh. Secara matematis dapat ditulis V rata-rata sama dengan delta X dibagi dengan delta T, di mana V rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, delta X sama dengan perpindahannya, yaitu X awal dikurangi X akhir dikurangi X awal dengan satuan meter. Delta T sama dengan perubahan waktu dalam satuan sekon. Yang berikut, kelajuan rata-rata merupakan jarak total yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis V rata-rata sama dengan S per T, di mana V rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata, S sama dengan jarak yang ditempuh, dan T sama dengan waktu tempuh. Yang berikut, percepatan dan perlambatan. Percepatan atau acceleration, biasa dilambangkan A, adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Misalnya, kita lihat pada animasi berikut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V sama dengan Vt dikurangi V0 dan delta T sama dengan T dikurangi T0, dengan A sama dengan percepatan berasal dari kata acceleration dengan satuan meter per second kuadrat. Delta V sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan meter per second, dan delta T sama dengan selang waktu. Yang berikut, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus. Selama ini kita pernah lihat gerakan pada misalnya motor, ada yang dipercepat dan juga ada yang diperlambat, yaitu misalnya direm, giginya diturunkan. Nah, gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan pernyataan tadi, yaitu gerak lurus beraturan
biasa disingkat GLB, dan gerak lurus berubah beraturan, biasa disingkat GLBB. Oke, kita lanjut pada gerak lurus beraturan, biasa disingkat GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan setiap saat tetap, di mana kecepatan setiap saat tetap itu sendiri adalah saat benda menempuh perpindahan yang sama pada selang waktu yang dibutuhkan juga sama. Misalnya, benda pada titik A melangkah ke titik B dan juga ke titik C, di mana jarak perpindahan benda tersebut memiliki selang waktu yang sama. Nah, untuk mengetahui grafik gerak lurus beraturan, kita dapat lihat pada animasi berikut. Nah, pada ticker timer, jarak antar titik-titiknya selalu sama. Itu menunjukkan bahwa kecepatan setiap saatnya tetap. Dan pada grafik hubungan antara jarak dan waktu, di mana jaraknya seimbang dengan waktu. Ini ditunjukkan pada garis merah. Nah, kemudian grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kecepatan setiap saatnya tetap, berarti meskipun waktunya semakin lama tetapi kecepatannya selalu tetap. Nah, kemudian grafik untuk percepatan dengan waktu. Karena kecepatan setiap saatnya tetap, berarti percepatannya 0. Karena pengertian dari percepatan itu sendiri kan merupakan perubahan kecepatan setiap waktu, berarti percepatannya 0 pada gerak lurus beraturan. Oke, kita lanjut pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, setelah mempelajari gerak lurus berubah beraturan, kita diharapkan agar mampu membuat grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian mampu mendeskripsikan perubahan kecepatan terhadap waktu, serta mampu menunjukkan atau mencari aplikasi konsep gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus yang memiliki kecepatan setiap saatnya berubah. Nah, dari pengertian tersebut, yang memiliki kecepatan setiap saatnya berubah berarti pada gerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan. Oke. Pada gerak lurus berubah beraturan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Kita ambil contoh pada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Misalnya, motor dari posisi diam melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan kalau diperlambat, misalnya motor yang pada saat melaju dengan kecepatan tinggi direm, berarti memiliki perlambatan. Nah, ya, kita lanjut pada grafik
untuk gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Ini artinya percepatannya bertambah. Nah, pada ticker timer kita lihat jarak antar titik-titiknya semakin lama semakin jauh. Ini artinya kecepatannya bertambah. Semakin lama kecepatannya semakin besar. Nah, untuk grafik hubungan antara jarak dan waktu, kita lihat di sini, lihat pada garis merah, hubungannya semakin lama maka jaraknya juga semakin besar. Nah, untuk grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, misalnya kecepatan dari posisi awalnya 0, maka kecepatan semakin lama dia semakin besar. Yang berikut grafik hubungan antara percepatan dengan waktu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda setiap saatnya. Itu artinya dia memiliki percepatan. Nah, pada grafik hubungan antara percepatan dan waktu, percepatannya selalu tetap setiap saat. Ya, kita lanjut pada grafik untuk gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Artinya percepatannya berkurang. Kita ambil contoh pada motor yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi, direm dengan cepat. Kita lihat pada ticker timer. Kalau pada ticker timer, semakin lama atau semakin ke sana jarak antar titik-titiknya semakin dekat. Itu artinya kecepatannya semakin berkurang. Nah, grafik hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Kita lihat semakin lama jaraknya juga semakin berkurang. Artinya jarak semakin berkurang di sini artinya kecepatannya berkurang. Oke, grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Kita ambil contoh tadi bahwa mobil yang direm atau sepeda motor yang direm. Nah, ini artinya kecepatan semakin lama juga semakin berkurang. Dapat kita lihat pada grafik berikut. Misalnya kecepatan dari 20 meter per sekon berkurang menjadi 0 meter per sekon. Itu artinya misalnya sepeda motor bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, semakin lama dia berhenti. Nah, yang berikut grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Sama seperti pada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, percepatannya juga selalu tetap setiap saat. Hanya perbedaannya, kalau pada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, berarti kecepatannya bertambah. Tetapi kalau pada gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat, berarti kecepatannya berkurang. Ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih.